Ausbildung-nya itu rata-rata memang 3 tahun gitu, tapi aku percepat. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Dan. Kali ini dalam episode Dia Indonesia, aku sudah bersama dengan Ade Hani. Ade Hani ini adalah diaspora Indonesia yang bekerja di Jerman. Dan karena di episode sebelumnya aku sudah membahas seputar Ausbildung, kali ini aku langsung mau dengerin ceritanya dari pelaku Ausbildung. Langsung aja, ini dia Ade Hani. Halo. Halo. Ade Hani, terima kasih ya udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ade Hani, ceritain dong. Jadi Ade Hani ini asalnya dari mana? Asalnya dari Jakarta. Terus aku tinggal di Jerman itu dari tahun akhir Desember 2015 sampai sekarang, belum lama sih. Tapi sebelumnya aku di Austria 1 tahun, jadi dari 2014 sampai ke 2015 aku di Austria. Sekarang Ade Hani ini kerja di mana? Kerja di hotel di München. Di München ya? Iya. Ade Hani, kemarin itu jadi kan yang aku dapat informasinya kalau misalnya di Jerman kita mau kerja apapun itu kita harus melewati proses Ausbildung dulu gitu ya, belajar. Betul. Aku juga dulu Ausbildung dulu. Jadi aku di Indonesianya udah S1 gitu kan, udah bachelor. Pas mau kerja kan nggak bisa langsung kerja gitu. Ausbildung itu vocational training, vocational school gitulah, di mana kita sekolah juga, terus di training sambil kerja juga, yang mana lulusannya bisa langsung kerja di Jerman gitu istilahnya. Kalau dulu masih banyak peluangnya untuk untuk kerja di hotel gitu ya, masih sebagai positive list gitu lah, yang mana orang Jerman itu masih sedikit peminatnya. Tapi sekarang kalau ngecek-ngecek di Kedubes atau di Bundesarbeitsagentur gitu kan, di situ udah nggak ada list untuk hotel Fachfrau atau hotel Fachmann gitu. Jadi yang mana memang orang-orang Jerman juga udah banyak yang kerja di hotel. Gastronomi kebanyakan orang asing gitu. Sebenarnya iya, tapi base untuk bagian mana dulu gitu. Gastronomi itu kan ada juga yang restoran Fach gitu, dan di restoran Fach itu memang banyak orang asing gitu ya istilahnya. Karena dulu aku pas Ausbildung di sekolah juga karena kita tahun pertama atau tahun kedua memang masih dicampur sama hotel Fach dan restoran Fach, karena masih cangkupannya masih general gitu lah. Dan terus memang banyak orang asingnya gitu, karena orang asing kan yang penting kan gaji gede gitu kan, gaji gede duit dari mana selain dari tip gitu kan, sedangkan kalau kerja di restoran kan tipnya gede. Ausbildung-nya itu rata-rata memang 3 tahun gitu, tapi aku percepat setengah tahun jadi 2,5 tahun. Yang dipelajarin waktu Ausbildung itu apa sih? Soal makanan gitu kan, memang banyak banget soal makanan, soal minuman gitu, wine, soal bir, alkohol, terus udah gitu kita juga belajar soal housekeeping, terus soal manajemen hotel juga gitu. Terus kalau misalkan kita di housekeeping bikin schedule gitu kan, gimana ngitungnya. Aku di tahun pertama aku cuma 3 bulan masuk di tahun pertama. Dipersingkat, aku nggak 3 tahun jadi 2,5 tahun. Aku udah pernah kerja di hotel, terus udah gitu aku udah punya bachelor, aku pengen kalau bisa dipercepat, percepat gitu. Terus udah gitu ya bisa gitu, cuma kamunya bisa nggak ngejar sendiri gitu kan istilahnya. Tahun pertama kayak aku skip gitu kan, jadi aku mesti belajar sendiri gitu tahun pertamanya. Terus aku bilang, "Ya bisa lah," aku bilang gitu kan. Udah langsung tahun kedua, tahun ketiganya full. Memang harus melewati proses Ausbildung itu gitu ya, tapi ternyata pengalaman di tempat sebelumnya di Indonesia itu sedikit dilihat ya. Iya, sedikit dilihat. Jadi sebenarnya
bisa, saya bilang, "Saya mampu," gitu. Karena kan kalau di sini kan kembali ke anaknya gitu kan, "Kamu yakin nggak bisa gitu, ngejar ketinggalan?" Gitu. Kalau kamu merasa bisa ngejar ketinggalan, ya udah skip aja gitu kan. Terus, kalau merasa nggak bisa, ya udah tetap ambil full gitu 3 tahun. Ya aku kan dulu udah 25 tahun gitu kan istilahnya, aku bilang, "Ya ampun kapan gue kawin," gitu kan, kalau misalkan belajar lagi, gue nggak kawin-kawin ini sih gitu kan. Setelah Ausbildung langsung, dapat kerja di tempat di hotel yang sekarang ini? Enggak, di hotel sebelumnya, di hotel yang aku kerja selama Ausbildung. Jadi Ausbildung itu kan kita, kerja sambil, training, itu sambil sekolah, sorry, training sambil sekolah gitu kan. Dan terus aku hotelnya itu Hotel Accor bintang 4 di Munchen. Kamu adik-adik Ya, kamu pun punya pengalaman di, Indonesia gitu ya, udah kerja mhm. di, hotel juga. Kenapa kamu mau ngulang untuk ini Ausbildung lagi dan pindah ke Jerman? Karena, dulu nggak bahagia di Indonesia. Apanya? Maksudnya di luar pekerjaan atau Karena pekerjaan? gue ditinggal kawin, Kak, lo tau nggak? Oh, Karena ditinggal kawin ceritanya. Jadi lagi di Austria nih ya, udah belum setahun, boro-boro setahun, baru berapa bulan ditinggal kawin gue, terus begitu, akhirnya, ya udah kan, tapi di Indonesia memang sebelum aku ke Austria, aku udah nyari-nyari gitu, ternyata bisa Ausbildung, ternyata ada begini Ausbildung, oh ternyata bisa kerja, terus begitu aku bilang, mungkin aku, next step-nya mungkin aku mau Ausbildung gitu kan aku bilang, setelah dari Austria terus aku Ausbildung. Tapi waktu itu tuh, kepikirannya gini, aku setahun dulu di Austria, terus udah gitu aku apply untuk Ausbildung ke Jerman sambil aku pacar aku tuh ke Jerman juga, entah dia, S2 gitu kan, ngambil beasiswa atau apa gitu kan. Ternyata baru berapa bulan, kan ditinggal kawin gitu kan, terus ya udahlah akhirnya, udahlah, aku bilang, "Ya udahlah memang bukan jalannya," gitu kan. Ya udah akhirnya, eee, udah ke Jerman gitu. Jadi aku bilang, "Ya udahlah ngikutin plan awal gitu, bahwa aku habis dari Austria aku ke Jerman," gitu. Terus udah gitu ya udah, karena dulu kepengennya kan gini, pengen kerja dulu gitu, pengen sekolah lagi gitu, terus cita-citanya dulu kan pengen sekolah di Jerman gitu kan, tapi kan keluarga nggak merestui lah istilahnya gitu, karena dulu, bokap kan kerja, di perusahaan, Jepang gitu kan, terus dia maunya aku kerja juga di Jepang gitu kan, dan terus dia kepengen aku belajar bahasa Jepang, sedangkan aku dari, SMA itu aku belajar bahasa Jepang tuh emang bener-bener nggak masuk otak gitu kan, dan terus aku bilang, "Aku nggak mau bahasa Jepang, aku mau ke Jerman," aku bilang gitu, "Aku nggak mau ke Jepang, aku mau ke Jerman," gitu. Jadi, ya udah, jadinya ya udah begitulah, tapi ya udah bersyukur juga sih awalnya nggak direstuin, sekarang direstuin sih. ah, jadi bukan masalah pekerjaannya ternyata ada alasan, kehidupan pribadi ya? Kepengen mulai kehidupan baru gitu. Ada di satu titik di mana, ya udahlah, life must go on gitu kan, dan gue ya udah mulai kehidupan baru gitu. Terus udah gitu, aku bilang, Oke. "Ya udah, aku kan suka gitu, memang suka di Jerman," gitu. Dulu, pas waktu masih ABG gitu kan, masih mudanya kan pernah au pair di Jerman 1 tahun, jadi memang udah kayak agak kerasan lah gitu di Jerman. Udah tahu lingkungannya ya. Bener. Nah, adik-adik sekarang kalau boleh tahu, posisinya di mana? Di departemen apa di hotel? Aku di FO, di front CFO. office. Waktu di Mhm. Indonesia juga? Enggak, aku di Indonesia mah aku sales. Oh, oke. Nah, Mhm, ala-ala jualan gitu pakai high heels, terus udah gitu sok-sokan, "Iya, aku ada appointment makan siang dengan departemen ini," padahal mah ternyata kita nge-mall gitu kan. Tapi sekarang mah udah kerja bener sih meskipun banyak gaputnya. iya iya. Tapi kan sudah di lingkungan yang sama di hotel ya, perbedaan Mhm. apa, budaya kerjanya seperti apa sih di Indonesia sama di Jerman? Sebenarnya kalau di Indonesia lebih apa ya, lebih, nyantai gitu. Kalau di sini kan benar-benar yang, "Ayo mesti begini mesti begini mesti begini." Meskipun orang mikirnya, Jerman pasti lebih keras, lebih kerjanya tuh lebih benar daripada kita." Enggak juga gitu. Kadang aku merasa, ih,
gue sama si itu kan kerjanya bagusan gue gitu, padahal gajinya sama gitu, sialan gitu, terkadang suka begitu. Terus, kayak aku di FO kan, sekarang kan aku, supervisor di front office, terus udah gitu, jadi ada juga yang, supervisor juga orang Jerman, terus udah gitu dia kayak suka merasa dia paling paling kerjanya paling bagus lah gitu Mmm, kan. Terus udah gitu ya tapi sama aku dia tuh suka nggak berani gitu, karena dia tahu aku udah kalau kerjanya ya memang kerja ya kerja gitu, kalau harus begini 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 begini. Jadi gimana ya, or apa sih? a Sorry, ini kan organize gitu, lebih ke organize, lebih, mmm, tahu, kita punya 8 jam, dalam 8 jam ini apa aja yang harus dikerjain, ini. Setelah 8 jam selesai, ya udah gitu, bener-bener 8 jam, kalau bisa ya jangan sampai lembur gitu. Kalau di sini kalau di Indonesia kan istirahat 1 jam gitu kan, kalau di sini istirahat setengah jam gitu. Jadi yang benar-benar makan mesti buru-buru gitu kan, habis itu, kerja lagi gitu. Dan terus enaknya kalau di sini, orang tuh nggak kepengen lembur gitu. Pengen buru-buru kelar aja kerjaan tuh. Habis itu buru-buru pulang, apalagi kayak adek Hani gitu kan, aduh udah nggak mau deh lembur, mesti tenggo nih, jam 11 tapi dibayar udah mesti kan? ganti baju. Dibayar kan lembur? Tergantung ada yang lembur dibayar, ada yang enggak. Kayak kalau aku, di hotel aku itu nggak dibayar, tapi, kita dapat libur ekstra. Misalnya aku udah lembur 10 jam gitu, langsung dipotong 8 jam hilang, ekstra jamnya aku, diganti hari libur gitu. Jam kerja itu dihitung Mhm, kita gajinya itu dihitung per jam mhm. juga ya? Atau Iya, 1 bulan pasti dihitungnya sekian? Dihitungnya per jam sih, kalau tergantung sih, kalau aku karena udah punya kontrak jadi langsung sebulan sekian gitu kan. Ah, Dalam sebulan, gaji aku sekian. Tapi ada juga kayak misalnya, mini job, kerja sampingan. Dia itu 450 basic gitu kan, basic-nya 450 euro maksimal gitu, dan terus dia tuh dihitungannya kayak per jam gitu, sejamnya itu cuma 11 euro misalnya. Terus dalam 1 bulan dia cuma dibutuhin kayak cuma 4 kali gitu maksimal. Terus udah gitu 1 kali 11 euro kali 8 jam misalnya, kali 8 jam kan udah 80 euro gitu. aku cerita sedikit ya teman-teman, kalau Mhm, misalnya di UK juga, kalau kita mhm, bekerja itu dihitungnya per jam, apapun itu kerjanya. Ternyata di Jerman juga berlaku seperti itu ya. Kalau misalnya di Indonesia kan, bener. kalau kita dapat kontrak misalnya gaji sekian, kok di situ hanya tertulis, kerjanya 20 hari let's say gitu kan. Kalau aku ada tulisannya, 39 jam per minggu gitu, Ya kalau di Jerman. di sini. Iya, Ya, kalau di Jerman seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, dihitungnya kan per hari. Misalnya, iya, gaji sekian untuk, 1 bulan kerja itu misalnya berapa hari, 20 hari, 25 hari gitu. Jadi memang semuanya itu dihitungnya per jam. Untuk jam kerjanya sendiri gimana Dani? Oh, ini shift-shift-an? shift-shift-an. 1 Terus, jam berapa satu shift berapa jam? 1 shift, 8 jam. Satu shift 8 jam? 8 jam setengah sih, 8 jam setengah sama istirahat 30 menit, gitu. Dan terus iya yang soal, dihitungnya per jam itu biasanya kalau dia, mini job atau kerja sampingan gitu. Kalau kerja sampingan di Jerman juga memang dihitungnya, per jam, karena dulu pas aku lagi Ausbildung aku juga punya kerja sampingan gitu kan, kayak Kerja sampingan babysitting. sorry, di hotel? Enggak, di Oh, di tempat lain luar? gitu. Oke. Di luar, kayak aku, pas lagi karena, Munchen kan mahal gitu ya, terus udah gitu jadi, aku punya, kerja sampingan tuh banyak gitu, kayak mandiin aku, seminggu 2 kali tuh aku mandiin orang cacat gitu kan. Kadang seminggu sekali, sebulan ada 1 atau 2 kali aku, jagain, anak gitu kan. Mhm. Terus, aku juga sempat, kerja di hotel lain sebagai, kerja sampingan gitu untuk bantuin breakfast jadi kalau misalnya mereka tahu-tahu breakfast punya, ada 200 orang gitu, mereka butuh tambahan orang dari luar gitu, dan terus mereka, kontak, company ini
Terus aku apply-nya ke company ini gitu. Jadi aku, sebagai freelance gitu, jadi kayak, kerja sampingannya gitu. Jadi aku punya kontrak sama si company ini bilang, "Kamu bisa nggak hari ini jam segini sampai jam segini kita ada permintaan gitu di hotel ini untuk breakfast atau di hotel ini untuk banquet," gitu. Jadi aku bilang, "Ya kalau pas sih ya aku terkadang suka ambil," gitu. Kadang malahan aku kalau di hotel gitu kan aku suka ada, spade shift gitu kan mulai jam 2 gitu. Kadang aku paginya aku di hotel lain dulu kerja, Frühstück gitu, kerja di breakfast-nya. Itu boleh ya, Adek Hani, kerja di hotel meskipun berbeda divisi gitu? Eee, Kerja di 2 hotel yang berbeda gitu? karena aku kan, jatuhnya bukan kerja di hotelnya, tapi aku kerja sama si, company ini yang ngirim-ngirim tenaga bantuan. Oh, itu Gitu, dan apa, terus aku kerjanya nggak di agensi? agency, bener kayak agency gitu, dan aku kerjanya nggak satu, grup sama hotel aku gitu. Terus kita memang kalau pas lagi Ausbildung ada maksimal, boleh ngambil kerja sampingan itu per minggu 10 jam. Adek Hani, untuk jenjang karirnya seperti apa sih? Kita dari Indonesia meskipun lulusan Ausbildung gitu, ada Mhm. diskriminasi nggak? Ada sih awalnya Oh ya? juga aku juga pasti ngerasa, kayak, di hotel itu bagian atas-atasnya itu pasti orang Jerman semua. Ah, untuk jenjang karirnya gimana? Untuk kita, ada kemudahan atau malah lebih sulit? Ya kembali ke kitanya lagi sih gitu. Kalau aku sebenarnya tadinya itu plan-nya itu aku cuma mau 1 tahun di tempat kerja aku gitu kan. Mmm, Tadinya itu sebenarnya awal tahun ini aku udah mau pindah ke hotel lain gitu. Terus udah gitu karena, apa, front office manager aku bilang ke dia, aku bilang, "Aku nggak mau kerja sebagai, supervisor terus-terusan." Terus dia bilang, "Ya udah kalau kamu mau pindah ke hotel lain, hotel ini lagi buka lowongan gitu sebagai assistant manager gitu, assistant manager front office." Tapi memang agak jauh gitu letaknya, nggak di tengah kota gitu. Terus udah gitu dia bilang, "Kalau mau coba, coba aja, ini emailnya," gitu kan. Terus udah gitu aku bilang, "Ya oke lah aku mau coba," gitu kan. Datang corona, terus ya udahlah bubar jalan gitu kan. Ya udah terus hotel-hotel pada tutup dari akhir Maret sampai Agustus, malahan kemarin itu hotel aku tutup sampai awal September, baru ini mulai buka lagi gitu. nah, ini soal, apa namanya, soal pekerjaan tadi menarik banget ya, ternyata malah dikasih jalan ya, Dikasih jalan, bukan malah ya disuruh stay gitu, tapi mereka justru mengarahkan. Itu, ya, bagus banget dibiarin tiap individunya untuk berkembang gitu, apalagi mereka lihat kalau kita punya kemampuan di-support ya. benar. Datang corona, jadi ya udahlah ambiar itu semua Rencananya. mimpi-mimpi, rencananya jadi ya udah, terus akhirnya aku sambil berpikir kan aku bilang, "Yah mana corona begini," gitu kan, "apa mau kerja seperti ini terus?" Gitu. Akhirnya aku kemarin dari, mulai Agustus, akhir Agustus aku mulai kuliah lagi. Jadi kuliah sambil kerja. Aku ambil, marketing communication karena dulu aku, S1-nya di Indonesia kan udah komunikasi gitu. Jadi aku ngambil S2, aku lagi ngambil S2 untuk master, marketing and communication. Ini Ade Hanim, tipikalnya emang kayaknya nggak bisa diem ya, gitu kan. Iya, nggak bisa diam, harus ada gitu, harus ada yang dikerjain gitu. Apa ini, ada nih aku lupa mau tanya, oh ya, jadi kan ini lagi corona, itu, Mmm. tapi untuk karyawan semua aman ya? Nggak ada yang kena, apa namanya, PHK gitu kalau di sana, kalau di Jerman? Belum sih, belum. Aduh, Kayak saat ini belum. Jadi karena, kita kerja di Jerman ini kan ada Kurzarbeit yang mana kita, apa itu? kalaupun Kurzarbeit, short work istilahnya. Oke, Jadi, kita dirumahkan, yang gaji itu bukan tempat kerja tapi pemerintah. udah, oke. Awal pertama, bulan pertama sampai bulan ketiga kalau nggak salah, itu 60% dari gaji kita terima. Terus mulai bulan keempat sampai bulan ketujuh atau bulan ke-8 gitu, kita dapat 70% gaji. Mmm, 70% gaji dan terus kalau punya anak jadi 77. Terus dulu juga kalau punya anak, 67% dari gaji gitu kan. Terus udah gitu, nah setelah
setelah 8 bulan, kalau nggak salah 8 atau 9 bulan, aku lupa hitungannya, itu 80% dari gaji. Dan itu yang ngasih itu pemerintah, bukan tempat kerja, gitu. Terus, karena dulu hotel aku juga kan sempet tutup kan, jadi kayak kita tuh kerja seminggu cuma 2 kali gitu kan, ada cuman sekali, maksimal paling banyak aja 3 kali gitu kan, karena hotel tutup. Nah, itu dia cerita pengalaman dari Ade Hani, lulusan Ausbildung Jerman, yang saat ini sudah bekerja di salah satu hotel berbintang di sana. Buat Ade Hani, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Teman-teman, terima kasih juga sudah nonton video ini. Gak lupa, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Ashda Nobelis yang sudah kirimin aku hijab cantik ini. Warnanya cantik-cantik, bahannya adem banget, gak gampang kusut, dan ini enak banget dipakainya. Kalau gitu, terima kasih, semoga bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.